Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca sejarah. Indonesia merdeka bukan hadiah dari Jepang. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini terwujud bukan hadiah dari Jepang, tetapi terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini di atas tumpahan dan aliran darah bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibangun di atas aliran darah dan cucuran air mata seluruh rakyat Indonesia. Berapa juta anak yang menjadi yatim, berapa juta perempuan ibu-ibu yang menjadi janda karena suaminya gugur di medan perang semenjak tahun 1825, perang Imam Bonjol, perang Diponegoro, sampai tahun 1945. Oleh sebab itu NKRI itu negara yang sangat mahal, yang didirikan di atas aliran darah dan cucuran air mata. Alhamdulillah, karena pengorbanan mereka itulah kita sekarang menikmati kemerdekaan ini. Ada yang jadi ketua RT, ketua RW, jadi lurah, jadi camat, jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi menteri, jadi anggota DPR, jadi kiai. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, karena pengorbanan mereka yang serang suada berada di kuburan. Kita yang hidup sekarang ini bukan orang yang berkorban. Dari ketua RT-nya sampai bapak presidennya, termasuk Sukron Makmun, bukan orang yang berjasa dalam NKRI ini. Kita semuanya ini yang makan jasa. Siapa yang berjasa itulah pahlawan-pahlawan kita yang gugur di medan perang. Mereka meninggalkan istrinya jadi janda, mereka meninggalkan anaknya jadi yatim. Mereka tidak merasakan pembangunan yang kita rasakan sekarang ini. Mereka tidak merasakan menyalanya lampu listrik, mereka tidak merasakan jalan tol, mereka tidak merasakan jalan layang, dan seterusnya. Mereka sudah berada di liang kubur. Kita yang tidak berjasa, yang sedang menikmati jasanya orang kuburan. Ini selalu saya tanamkan kepada bangsa ini, agar kita betul-betul merasa bersyukur. Hargailah orang-orang yang di kuburan itu. Hargailah para pahlawan kita yang rela gugur di medan perang untuk mewujudkan negara republik yang sejahtera, untuk mewujudkan negara republik yang aman, damai, tentram, sejahtera, yang dipimpin oleh bangsanya Sri lepas daripada penjajahan. Nah, ini sekarang harus kita sadari. Kita sekarang yang semuanya makan jasa. Saya tidak melarang saudara makan jasa, tapi jangan hanya pandai makan jasa, tapi hendaknya pandai pula berjasa kepada bangsa dan negara ini. Orang yang hanya pandai makan jasa tapi tidak mau berjasa, itulah orang-orang yang hanya pandai berjoget di atas kuburan orang lain. Saya contohkan yang sederhana saja. Kalau saya tanya sama bapak-bapak, pernahkah bapak minum es dan kelapa muda? Tiap hari, alhamdulillah. Kalau saya tanya siapa yang nanam, mungkin jawabannya yang nanam Pak Kiai sudah meninggal dunia. Ya Allah, yang nanam tidak merasakan kelapa mudanya.
Tetapi yang tidak menanam sekarang yang makan kelapa muda dengan es setiap hari. Mereka yang menanam sudah mati. Berarti kita banyak makan jasanya orang mati. Saya tidak berkeberatan kita makan jasa, tapi mari kita berjasa kepada bangsa dan negara ini. Jangan mengkhianati para pahlawan kita ini. Kita sudah menikmati kemerdekaan ini. Setiap 5 tahun kita memilih pemimpin dengan pemilihan umum yang harganya mahal, bisa triliunan biayanya untuk memilih pemimpin. Setelah kita pilih pemimpin itu melalui pemilihan umum dengan biaya yang mahal jadi pemimpin, kita bayar lagi pemimpin ini. Rakyat yang menggaji pemimpin, seluruh pegawai negeri, menterinya, anggota parlemennya, sampai bupatinya, gubernurnya, bapak presiden, itu semua yang kasih makan adalah rakyat. Mari kita sadari, kasihanilah rakyat ini. Sudah dipilih jadi pemimpin, kemudian digaji oleh rakyat yang gajinya kadang-kadang ada yang 100 juta, ada yang 60 juta, ada yang lebih dari itu. Sudah dipilih enak-enak jadi pemimpin, digaji oleh rakyat. Dalam bahasa Jawanya kok yo masih tego-tego nih ngerampok duit rakyat. Ini orang yang tidak menghargai pahlawan-pahlawan itu. Dia menari-nari di atas kuburan, dia berjoget di atas kuburan, dia bergelimang dengan kemewahan dengan duit rakyat. Kadang-kadang lupa sama rakyatnya yang sulit cari makan. Kadang-kadang bukan mempermudah urusan rakyatnya, kadang-kadang malah mempersulit urusan rakyatnya. Subhanallah, pemimpin semacam itu adalah pemimpin yang hanya pandai berjoget di atas kuburan orang lain. Ini selalu saya peringatkan kepada Anda supaya mengerti, dengan berkorban inilah maka kita tidak jadi korban. Agama Islam diturunkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak langsung jaya, tidak langsung besar, tapi besarnya Islam dan berkembangnya Islam karena diperjuangkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabatnya. Dengan segala pahit getirnya mereka berjuang. Rasulullah dari pintu ke pintu mengetok pintu untuk mengajak mereka beriman kepada Allah, sembunyi-sembunyi karena mereka dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah waktu tidak berdakwah secara terbuka, tapi dengan sembunyi-sembunyi. Setelah datang perintah dari Allah, fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin. Sekarang kau waktunya untuk berdakwah terang-terangan, ajak mereka kepada agama Allah, tidak usah sembunyi-sembunyi. Rasulullah berdakwah dengan terang-terangan. Disitulah tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah. Sahabat-sahabatnya disiksa, dibunuh, diancam, diintimidasi. Contohnya Sayyidina Bilal radhiyallahu an, diseret telentang di atas pasir di bawah terik matahari, perutnya dikasih batu, diseret oleh majikannya karena itu dia waktu itu masih hamba budak, untuk kembali kepada agama jahiliyah, tapi dengan iman yang kokoh, ahad, 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 Allah yang Maha Esa. Kekejaman, pembunuhan, ancaman tidak mampu untuk memadamkan api Islam yang mulai menyinari kota Mekah dengan sekitarnya. Dengan begitu Rasulullah dengan pengorbanannya
tidak peduli dengan ancamannya. Seluruh sahabat-sahabat siap untuk berkorban. Bukan hanya mengorbankan hartanya, tapi dia korbankan jiwanya. Sehingga sahabat-sahabat Rasulullah kalau mati di atas tempat tidur, dia mengeluh kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa saya tidak mati di perang Badar? Mengapa saya tidak mati di perang Uhud? Mengapa saya tidak mati di perang Tabuk? Mengapa saya tidak mati di perang Khandaq? Mengapa saya tidak mati di perang Hunain? Mengapa saya mati di atas tempat tidur Rasulullah? Sia-sia saya menghembuskan napas ini. Kalau seandainya saya mati di medan perang, maka saya tidak sia-sia menghembuskan napas ini." Subhanallah, sejauh itu mereka berkorbannya. Rasulullah berdakwah sampai ke Taif bukan seperti Sukron Makmun berdakwah. Saya berdakwah belum pidato sudah disiapkan makanan, minuman, disiapkan buah-buahan. Subhanallah, Rasulullah Nabimu datang ke Taif bukan disambut dengan air aqua, bukan disambut dengan buah apel, tapi disambut dengan lemparan-lemparan batu, sehingga Rasulullah luka. Malaikat Jibril tidak terima. Dia menawarkan jasa sama Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, angkat tanganmu ke langit, minta kepada Allah supaya penduduk Taif itu dijepit oleh bukit-bukit yang ada ini. Kami para malaikat siap untuk menjepit bangsa yang ada di Taif ini karena sangat berkhianat kepadamu." Apa jawab Rasulullah Jibril? "Bukan itu yang saya minta. Saya diutus kepada mereka. Kalau mereka mati semua Jibril, kepada siapa saya nanti akan berdakwah?" Disitulah Rasulullah berdoa, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikanlah petunjuk, berikanlah hidayat kepada orang-orang yang menyakiti saya ini. Orang-orang yang menyakiti didoain yang baik oleh Rasulullah, mudah-mudahan dapat taufik dan hidayat. Inilah Rasulullah dikatakan, "Innaka la ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau di atas akhlak yang mulia. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus dijadikan suri teladan. Yang paling utama dijadikan suri teladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah dengan kekejaman, dengan ancaman, dengan pembunuhan, tidak mampu orang kafir Quraisy untuk memadamkan api Islam yang mulai bercahaya di kota Mekah dan sekitarnya. Orang-orang Quraisy merubah politiknya dengan politik embargo ekonomi, membekot ekonominya Rasulullah. Ditempelkan di tiang dia dinding Ka'bah, tertulis seluruh bangsa Arab dilarang mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, supaya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya mati kelaparan. Ini dirasakan Rasulullah, bagaimana pahitnya berkorban memperjuangkan Islam ini sampai dibekot ekonominya. Maka kalau bangsa Irak, bangsa Libya yang pernah diembargo ekonominya oleh Amerika, saya katakan, hai bangsa Irak, hai bangsa Libya, bukan engkau yang pertama kali merasakan pahitnya embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu sudah mengalami embargo ekonomi ini. Tapi rupanya embargo ekonomi pun tidak mampu untuk memadamkan api Islam ini. Bahkan api Islam semakin menerangi kota Mekah, semakin menerangi pelosok-pelosok sudut-sudut Mekah yang kedoliman itu, disinari oleh cahaya Islam. Kemudian karena embargo ekonomi pun gagal,
Orang kafir Quraisy merubah lagi politiknya dengan politik damai. Pamannya Abu Thalib didatangi, hai Abu Thalib, engkau pamannya Muhammad. Muhammad itu ponakanmu, coba tanya sama ponakanmu itu maunya apa. Kalau ponakanmu ingin kedudukan, kami bangsa Mekah siap untuk mengangkat ponakanmu jadi raja, tapi dengan syarat berhenti menjalankan Islamnya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa. Kalau ponakanmu inginnya menjadi orang kaya, seluruh kekayaan bangsa Arab kami siapkan untuk Muhammad, sehingga Muhammad menjadi orang yang terkaya di kota Mekah ini, tapi dengan syarat berhenti menjalankan agamanya, berdakwahnya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu yang bernama Muhammad itu apa maunya. Kalau dia ingin kawin dengan anak perawan di kota Mekah ini, saya kumpulkan semua anak perawan di kota Mekah. Ponakanmu tinggal kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seterusnya, asal berhenti berdakwahnya. Nah, ini saya ceritakan semua untuk dijadikan pertimbangan, ukuran oleh kita yang hidup ini semua. Seandainya penawaran itu ditawarkan sama kiai-kiai zaman sekarang, kira-kira bagaimana? Hah? Ya saudara jawab sendiri. Hai Sukron Makmun, asal kau berhenti jadi kiai, saya kasih kedudukan jadi menteri, asal berhenti jadi kiai. Hai Sukron Makmun, asal kau berhenti jadi kiai, mau minta duit berapa miliar, saya kasih kau, hanya dengan syarat berhenti menjalankan agamanya, berhenti jadi kiai. Banyak orang yang berhenti kiai karena jabatan. Yang asalnya kiai bisa ngaji, bisa ngaji, bisa ngaji, bisa ngaji, kalau dikasih jabatan tidak bisa lagi bisa ngaji, sudah sibuk dengan jabatannya. Nah, di sini saudara-saudara, kalau ingin kawin dengan gadis-gadis, saya kumpulkan gadis-gadis semuanya, persilakan kawin kiai, asal berhenti menjalankan Islamnya. Ini sudah dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pasti nanti akan dialami oleh umatnya. Pasti nanti umatnya akan ditawarkan kedudukan, jabatan, supaya berhenti berdakwahnya. Mungkin akan ditawarkan proyek supaya kiai nanti sibuk dengan proyeknya, tinggalkan dakwahnya. Mungkin kiai ditawarkan dengan istri-istri yang banyak supaya sibuk dengan istrinya, lupa ngajinya. Ini pelajaran yang sangat berharga yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah jawab, hai pamanku, jangan itu yang ditawarkan. Letakkan bulan di tangan kiriku, letakkan matahari di tangan kananku. Aku tidak akan berhenti menjalankan Islam ini, tinggal pilih Islam jaya atau saya hancur. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Akibat pengorbanan inilah maka kita alhamdulillah Islam tersebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Inilah saudara-saudara, karena pengorbanan mereka, pengorbanan para sahabat, pengorbanan Rasulullah, alhamdulillah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada malam ini kita rayakan merasa gembira. Siapa bilang Rasulullah tidak memperingati hari kelahirnya? Hanya orang-orang yang mengajinya tidak sempurna yang mengatakan Nabi tidak pernah memperingati maulidnya. Persilakan Anda baca kitab Riyadhus Shalihin, persilakan Anda baca kitab Shahihu Muslim, persilakan Anda baca Shahihul Bukhari. An Abi Qatadah radhiyallahu an
su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnin qal yaumun wulidtu fi. Dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu an ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mengapa engkau puasa pada hari Senin? Apa jawaban Rasulullah? Saya puasa hari Senin, yaitu hari kelahiran saya. Rasulullah memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa hari Senin. Diperintahkan umatnya untuk puasa hari Senin dalam rangka menghormati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merasa cinta pada pengorbanannya, maka kita peringati hari kelahirannya. Sebagaimana tertulis di belakang ini, kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan oleh engkau Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaknya mereka bergembira. Yang tidak bergembira dengan karunia Allah, yang tidak gembira dengan rahmat Allah, mesti diragukan keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada karunia Allah yang lebih besar daripada lahirnya Nabi Muhammad. Tidak ada rahmat Allah yang lebih besar daripada lahirnya Nabi Muhammad. Karunia terbesar, rahmat terbesar bagi umat manusia adalah lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyafrahu, hendaknya mereka bergembira. Terima kasih jamiah kepada seluruh jamiah Raudhatul Jannah yang pada malam ini kita mengajak umat untuk ikut bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul kita semua, berkumpulnya umat Islam ini saja sudah termasuk perintah Rasulullah. Saya tanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu, inginkah bapak-bapak dan ibu-ibu diluaskan rezekinya? Yang tidak menjawab mudah-mudahan melarat. Batal yang tadi ya. Saya ulang sekali lagi, kalau diulang masih tidak menjawab, ya barangkali yang tidak menjawab ya Allah memang ingin miskin. Inginkah bapak-bapak dan ibu-ibu diluaskan rezekinya? Nah, kelihatan kalau takut miskin itu. Inginkah bapak-bapak dan ibu-ibu dipanjangkan umurnya? Yang tidak menjawab mudah-mudahan cepat mati. Saya ulang sekali lagi, yang tadi batal. Kalau sudah diulang masih tidak menjawab, ya terserahlah kepada Allah. Inginkah bapak-bapak dan ibu-ibu dipanjangkan umurnya? Nah, kelihatan kalau takut mati itu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyun sa'dahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa, kata Rasulullah, yang ingin dipanjangkan umurnya, barang siapa, kata Rasulullah, yang ingin diluaskan rezekinya, di antaranya perintah laksanakan silaturahmi. Malam ini kita kumpul bersilaturahmi, satu dengan yang lain saling jabatan tangan. Subhanallah, indahnya berkumpulnya umat Islam ini. Ya Allah, mudah-mudahan dengan silaturahmi malam hari ini kami merayakan kelahiran Nabi-Mu ya Allah, sesuai dengan sabda Nabi-Mu ya Allah. Mudah-mudahan dengan silaturahmi malam hari ini ya Allah, kita dimudahkan rezeki yang halal ya Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kumpul adakan peringatan Maulid. Seluruh yang kita kerjakan tidak ada yang keluar dari perintah Allah. Siapa bilang Maulid itu bukan perintah Allah? Semua peringatan Maulid yang kita laksanakan semua adalah perintah Allah.
Dibuka peringatan Maulid dengan membaca kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran perintah Allah. Setelah baca kitab suci Al-Quran, kita baca sholawat kepada Rasulullah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Dikatakan Rasulullah lahir, kita berdiri menyambut kelahiran Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, wahai Nabi selamat datang atas kelahiranmu. Ya Rasul salam alaika, wahai utusan Allah selamat datang atas kelahiranmu. Ya Habib salam alaika, wahai kekasih Allah selamat datang atas kelahiranmu. Salawatullah alaik, kesejahteraan atas engkau wahai kekasih Allah. Dibaca syair-syair yang memuji Rasulullah. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau Rasulullah kayak matahari di waktu siang, memberikan cahaya, menghilangkan kegelapan malam. Engkau kayak rembulan tanggal 15 Rasulullah, yang menerangi waktu malam. Dan engkau Rasulullah cahaya di atas cahaya. Mengapa dikatakan Rasulullah cahaya di atas cahaya? Cahaya matahari tidak tembus ke dadanya orang buta. Cahaya bulan tidak tembus ke dalam dada manusia. Tetapi cahaya Rasulullah, walaupun orangnya buta, kalau mendapat cahaya Rasulullah hatinya jadi terang. Cahaya Rasulullah tembus ke dalam dada manusia. Cahaya Rasulullah tembus ke dalam hati manusia. Tetapi cahaya matahari dan cahaya bulan tidak tembus ke dalam hati manusia. Anta nurun fauqa. Kita puji Rasulullah. Apapun pujian yang diberikan pada Rasulullah itu sudah tidak ada artinya, karena Allah sudah memuji lebih dulu. Apa artinya pujian syukuran makmun kepada Rasulullah? Cuman karena kami merasa cinta, tetap memuji kepada Rasulullah, walaupun Rasulullah sudah dipuji oleh Allah begitu tinggi. Pujian apapun yang diberikan oleh Allah, oleh manusia pada Rasulullah pantas saja. Imam Busiri dalam burdahnya menyatakan, da'ma da'aud nasarafi nabihimi wahkum bimasita madhan wahtakimi wansub ila dati masita min sarafin wansub ila qadri masita min idami fa inna fadla rasulillah sallallahu haddun fayurib anhu natikun bifami. Ini kata Imam Busiri, da'ma da'atun nasarafi nabihimi, tinggalkan oleh engkau pengakuan orang Nasrani terhadap agama mereka. Persilakan kalau orang Nasrani berkata Yesus Kristus anak Tuhan atau Tuhan, persilakan, itu urusan kau, lakinukum waliyadin. Tapi Allah memesan, tinggalkan oleh engkau pengakuan orang Nasrani terhadap nabi mereka. Tetapkan kepadamu tentang kemuliaan kepada Rasulullah apa yang kau kehendaki. Kaitkan Rasulullah dengan segala kemuliaan, kaitkan Rasulullah dengan segala penghargaan. Sesungguhnya keutamaan Rasulullah tidak ada batasnya. Selama engkau tidak mentuhankan Nabi Muhammad, selama kau tidak menganak-tuhankan Nabi Muhammad, pujian apa yang kau berikan pada Rasulullah, persilakan. Ini Imam Busiri yang berkata, bukan syukran makmun. Pujilah nabimu Nabi Muhammad, pujian apapun saja persilakan, selama engkau tidak mentuhankan Nabi Muhammad dan tidak menganak-tuhankan Nabi Muhammad, pujian apapun persilakan kau berikan kepada Nabi Muhammad. Setiap orang yang berbicara Nabi Muhammad mesti lidahnya bagus, karena yang diceritakan orang bagus. Siapapun yang menceritakan tentang Nabi Muhammad pasti lidahnya jadi indah. Mengapa lidahnya indah? Karena yang diceritakan orang yang indah. Ini kata Imam Busiri dalam syairnya, saudara-saudara, terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi Muhammad membawa agama baru? Tidak.
Jadi kalau sudah ditanya Nabi Muhammad itu membawa agama baru, tidak. Rasulullah datang menyempurnakan agama yang sudah dibangun oleh nabi-nabi sebelumnya. Jawaban yang tepat kalau sudah ditanya siapa yang membangun Islam, jawaban yang tepat yang membangun Islam 25 Rasul. Pembangunan Islam sudah dimulai oleh Nabi Adam, ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu fondasi yang kokoh, fondasi tauhid kepada Allah. Maka Islam ini apa? Islam ini agama Allah yang didasarkan kepada tauhid, yang dibangun oleh 25 Rasul. Nabi Adam datang untuk mengajak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini agama Islam. Datang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh mengajak umatnya beriman kepada Allah yang menciptakan alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh, dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini Islam. Datang Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Islam. Datang Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa seruannya sama, mengajak Bani Israel termasuk Fir'aun untuk beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa bersama-sama umatnya sujud kepada Allah. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa yang oleh saudara kita disebut Yesus Kristus, persilakan, saya tidak mencampuri keyakinan Anda, tapi kami di dalam Al-Quran percaya kepada Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini agama Islam yang benar. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim, kata Nabi Isa dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Allah. Sesungguhnya Tuhan saya, Tuhan kalian, sembahlah Allah, itulah jalan yang lurus, kata Nabi Isa alaihissalam, yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad datang, seruannya sama dengan Yesus Kristus, sama dengan Nabi Musa, sama dengan Nabi Ibrahim. Seluruh nabi seruannya satu. Nabi Muhammad mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini agama Islam. Bagaimana? Paham? Paham? Saya untuk memantapkan akidah ini, maka Rasulullah sebagai nabi yang terakhir tidak diutus kepada bangsa Arab saja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat ke seluruh alam. Jangan ditafsirkan mengikuti nafsunya. Apa rahmatan lil alamin? Apa yang dimaksud menjadi rahmat ke seluruh alam? Karena Nabi diutus oleh Allah bukan hanya untuk bangsa Arab saja,
bukan untuk bangsa Indonesia saja, bukan untuk bangsa Cina saja, bukan untuk bangsa Belanda saja, bukan untuk bangsa India saja, bukan untuk bangsa Afrika saja, bukan untuk bangsa Amerika saja, tapi nama diutus oleh Allah untuk semua manusia yang ada di dunia ini. Ini yang dimaksud rahmatan lil alamin. Kalau nabi-nabi sebelumnya diutus lokal kepada kaumnya sendiri, tapi Muhammad tidak. Nabi Muhammad diutus untuk semua bangsa sedunia. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Arab saja, Nabi Muhammad bukan nabinya orang Indonesia saja, Nabi Muhammad bukan nabinya orang Cina saja, Nabi Muhammad bukan nabinya orang Eropa saja, Nabi Muhammad bukan nabinya orang Amerika saja, Nabi Muhammad bukan nabinya orang Afrika saja, Nabi Muhammad bukan nabinya orang Australia saja, tapi nabinya seluruh umat manusia sedunia. Itu maksudnya rahmatan lil alamin. Sekarang ditafsirkan macam-macam. Kalau hari Natal, pemuda-pemuda Islam disuruh menjaga gereja. Kalau ditanya mengapa rahmatan lil alamin, subhanallah, dari mana tafsiran itu? Kalau tahun baru Cina, pemuda-pemuda Islam suruh menjaga kelenteng Cina, supaya Cina yang beribadah di dalamnya aman, tenang, tidak terganggu. Rahmatan lil alamin. Soal toleransi, saya nyatakan Islam yang mempunyai ajaran toleransi tertulis di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Orang-orang yang beriman, engkau jangan menghina, engkau jangan mencela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, karena mereka nanti akan menghina Allah. Timbullah permusuhan di antara kalian. Quran. Jadi kita ini yang hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, satu bangsa, mari kita hidup rukun, hidup damai antar umat beragama. Mari kita saling hormat menghormati antar umat beragama. Mari kita saling menghargai antar umat beragama. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama kafir, murtad. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh hanya agama Ini pernyataan Allah, bukan sukron makmun. Maka setelah Al-Quran turun 30 juz, Nabi Muhammad dilahirkan, Allah memproklamirkan Islam kepada seluruh dunia. Di dalam firman-Nya Allah menyatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini tanggal 9 Dzulhijjah, hari Jumat, ketika Nabi haji yang terakhir wukuf di Arafah, menurut ulama tafsir turunlah ayat ini. Pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu. Al-Quran 30 juz sudah turun seluruhnya, yang akan memberikan petunjuk hidup kepada manusia, baik hidup secara ibadatnya, hidup secara dunianya. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku atas kalian. Menurut ulama tafsir, nikmat sempurnanya nikmat Allah karena datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Muhammad belum datang, seandainya Nabi belum lahir, nikmat Allah belum sempurna. Dengan Al-Quran 30 juz, Rasulullah yang akan menjelaskan dengan sunnah-sunnahnya, yang akan menjelaskan Al-Quran ini sudah dilahirkan oleh Allah. Kemudian Allah yang menyatakan, apa kata Allah? Wa raditu lakumul Islam dina. Kata Allah, bukan kata sukron makmun.
Kata Allah, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Berarti menurut Al-Quran selain agama Islam tidak diridhoi oleh Allah. Yang diridhoi oleh Allah hanya agama, hanya agama, hanya agama. Bagaimanapun kokohnya akidah kita, tapi kita tetap bertoleransi dengan umat beragama lain. Kita tidak menghina umat beragama lain. Kita menghargai mereka. Mereka mau ke gereja, persilakan, jangan dihalang-halangi, kita hargai. Mereka mau ke kelenteng, persilakan. Mari kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia hidup rukun damai, saling hormat menghormati antar umat beragama, saling harga menghargai antar umat beragama, hidup rukun damai dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama menurut Al-Quran kafir, murtad. Bagaimana? Mantap. Iya, saya datang ini untuk memantapkan saudara. Tadi malam saya pidato di Pamekasan sebelah timur dekat Perenduan itu. Malam begini saya pidato, ribuan manusia. Saya datang untuk memantapkan. Untuk apa saya datang? Untuk bergurau dengan jamaah, bikin cerita-cerita yang lucu supaya tertawa. Subhanallah. Masukkan keyakinan, masukkan yang mantap sesuai dengan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dengan kebenekaan kita sadar dengan kebenekaan ini bahwa kita hidup di Indonesia bermacam-macam agama, bermacam-macam suku. Mari kita hidup damai, hidup rukun, saling hormat menghormati antar suku, saling harga menghargai antar umat beragama, hidup rukun dan damai. Tapi akidahmu jangan kau korbankan. Ini yang perlu. Banyak sekarang ini tokoh-tokoh kita yang mengorbankan akidahnya. Apapun agama Anda, asal Anda berbuat baik, masuk surga, orang itu sudah bisa dipastikan kafir dan murtad orang itu. Jangan sudah terbuai dengan kata toleransi, akibatnya mengorbankan akidahnya. Jangan sampai ke situ. Toleransi ada batasnya. Allah yang menyuruh toleransi. Saya ulang lagi firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Hai orang-orang yang beriman, engkau jangan menghina, engkau jangan menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, karena nanti mereka akan menghina Allah. Timbullah permusuhan di antara kalian tanpa ilmu. Itu dianjurkan untuk kita hidup rukun, saling hormat menghormati. Mengapa tidak dipaksa? Karena sekarang sudah jelas, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghai. Tidak ada paksaan dalam agama. Mengapa? Karena mana yang petunjuk, mana yang hidayat, mana yang sesat, sudah jelas semuanya. Tidak perlu kita paksakan. Mereka sudah tahu mana yang hidayat, mana yang petunjuk, mana yang sesat. Sudah jelas semuanya. Oleh sebab itu tidak ada paksaan dalam agama. Semua agama itu benar menurut pemeluknya masing-masing. Bagaimana? Kok sepi? Orang ribuan begini. Ya. Saya ulang sekali lagi. Ya. Saya ulang sekali lagi. Mari kita hidup saling hormat menghormati antar umat agama. Hidup rukun damai, tapi akidahnya jangan dilepas. Akidah jangan dilepas. Kita tetap yakin inna dina indallahil sebagaimana tertulis dalam Al-Quran. Lalu apa bedanya antara para nabi itu?
Tidak ada bedanya, semua nabi membawa Islam. Cuman syariat Allah itu tidak Allah turunkan sekaligus, dicicil oleh Allah. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran tidak diturunkan sekaligus oleh Allah. Mengapa Quran tidak diturunkan sekaligus? Supaya sahabat punya kesempatan untuk menghafal. Turun satu surat, dihafalkan oleh sahabat, diamalkan. Turun satu ayat, dihafalkan oleh sahabat, diamalkan. Turun lagi satu ayat, dihafal, diamalkan. Turun lagi satu surat, dihafal, diamalkan. Sehingga semua surat yang turun dia hafalkan, dia amalkan. Sehingga Quran mendapat tempo 23 tahun diteruskan. Berarti satu juznya hampir setiap tahun. Kalau 30 tahun berarti satu juz satu tahun. 23 tahun, satu juz kurang sedikit dari satu tahun. Jadi 30 lembar ini, satu tahun itu ada 360 hari. Quran diturunkan oleh Allah sedikit demi sedikit, sehingga makan tempo 23 tahun sahabat hafal semua Al-Quran dan mengamalkan. Juga syariat Allah tidak Allah turunkan sekaligus pada zaman Nabi Adam. Mengapa? Disesuaikan dengan kebutuhannya. Pada zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong? Karena pada zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Hah? Tanah belum dikapleng-kapleng Pak Haji. Yang ngapleng-ngapleng kan pemerintah. Dulu zaman Nabi Adam tidak ada negara Singapura, tidak ada negara Arab, tidak ada negara India, tidak ada Indonesia. Yang ada dunia dimiliki oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Siapa yang mau nyolong duren? Siapa yang mau nyolong rambutan? Tidak ada orang nyolong, karena tidak ada orang. Zaman Nabi Adam, undang-undang perkawinan, hukum perkawinan tidak sempurna seperti kita sekarang ini. Hukum perkawinan kita ini sekarang ada wali, ada pengantinnya berdua, ada akad nikahnya, ada saksinya, ada maharnya. Zaman Nabi Adam ini tidak diperlukan, karena zaman Nabi Adam tidak ada orang kawin. Mengapa tidak ada orang kawin? Karena tidak ada orang. Siapa yang mau jadi besan? Siapa yang menjadi saksi? Siapa yang menjadi wali? Sehingga oleh Allah zaman Nabi Adam dikasih kemudahan. Kakak kandung kawin dengan adik kandung kawin dengan kakak kandung. Zaman Nabi Adam boleh. Kalau sekarang di Petamburan ada orang mau kawin dengan adik kandungnya sendiri, itu berarti orang tadi salah lahir. Mestinya lahir zaman Nabi Adam dulu. Betul apa tidak? Nah, datang Nabi Nuh disempurnakan, datang Nabi Ibrahim disempurnakan, datang Nabi Daud disempurnakan dengan kitab Zaburnya. Apa kitab Zabur itu? Kitab Zabur itu perkataan Allah, firman Allah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud untuk disampaikan kepada umatnya, dan bukan perkataan Nabi Daud. Datang Nabi Ibrahim, datang Nabi Musa disempurnakan dengan kitab Tauratnya. Kita wajib percaya bahwa Allah menurunkan kitab suci kepada nabi-nabi sebelumnya, termasuk kitab Taurat itu kitab suci. Kitab Taurat yang mana? Bukan kitab Taurat yang ada sekarang di tangan mereka. Yang kami percaya kitab Taurat yang firman Allah, perkataan Allah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada kaumnya. Itu kitab Taurat yang kita percaya. Sekarang barangkali di Eropa sudah lebih daripada 500 manuskrip Bible ini.
Datang Nabi Isa, disempurnakan agama Allah ini dengan kitab Injilnya. Kita percaya bahwa Allah menurunkan kitab suci kepada Nabi Isa, namanya kitab Injil. Injil yang mana? Injil yang firman Allah, yang Allah berikan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya, dan bukan perkataan Nabi Isa. Nah, kitab-kitab ini semua sekarang sudah tidak ada. Setelah Al-Quran turun, ditarik oleh Allah. Saya tidak mengurusi agama orang lain, tapi keyakinan umat Islam yang saya jaga. Betul apa tidak? Soal mereka percaya kitab Injil yang 4, Injil Markus yang ditulis orang yang bernama Markus, Injil Matius yang ditulis oleh orang yang bernama Matius, Injil Lukas yang ditulis oleh orang yang bernama Lukas, Injil Yahya yang ditulis orang yang bernama Yahya. Persilakan keyakinan mereka kepada 4 Injil ini. Tapi kami umat Islam tidak percaya kepada 4 Injil. Kita percaya pada satu Injil yang firman Allah, yang bukan tulisan manusia. Bagaimana? Yakin? Ada lagi satu Injil yang namanya Injil Barnabas, yang ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Injil ini tidak boleh dibaca di gereja. Kenapa? Isinya agak mirip dengan Al-Quran sebagaimana yang saya baca. Di situ mirip dengan Al-Quran. Yudas Iskariot, muridnya Nabi Isa yang membelot, ketika itu dia datang kepada raja Yahudi. Kalau kau ingin tahu di mana tempatnya Yesus Kristus bersembunyi, saya tunjukkan, dengan syarat berikan kepada saya 12 keping emas dan berikanlah saya bantuan. Karena Nabi Isa itu dihukum salib itu atas keputusan raja Yahudi. Bukan Nabi Isa nyelonong, saya salib untuk menebus dosa, tidak. Itu keputusan raja Yahudi. Karena Nabi Isa, orang Yahudi menurut kitab itu dikriminalisasi. Jadi kalau kriminalisasi ulama saya gak heran. Baru ulama, Nabi pun dikriminalisasi. Nabi Isa dituduh oleh raja Yahudi akan merusak nama agama Nabi Musa. Nabi Isa dituduh oleh orang Yahudi akan merusak Baitul Maqdis. Dengan tuduhan inilah maka raja Yahudi ketok palu, Nabi Isa harus dihukum mati di tiang salib. Nabi Isa bersembunyi. Yudas Iskariot inilah yang menawarkan sama raja Yahudi, akan saya tunjukkan di mana dia bersembunyi dengan syarat berikanlah saya 12 keping emas dan bantulah saya dengan itu yang saya baca dalam Injil Barnabas, tidak saya robah.